Setelah kita mendengarkan cerita mengenai Budi dan Dani di video sebelumnya, mari kita bahas apa itu critical thinking dan sepenting apa peran critical thinking ini dalam kehidupan kita. Jadi, menurut beberapa ahli seperti John Dewey, Robert H. Ennis, Alex Fisher, dan Matthew Lipman, critical thinking merupakan sebuah kemampuan berpikir yang dilakukan secara rasional dan berfokus untuk menentukan apa yang kita percayai dan lakukan. Lebih lanjut, Alex Fisher dalam bukunya yang berjudul Critical Thinking and Introduction juga menyebutkan bahwa kemampuan berpikir kritis meliputi bagaimana seseorang mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari sebuah masalah, menganalisis, mengevaluasi, mengklarifikasi, dan menginterpretasi ide dan opini dalam sebuah situasi. Dengan kata lain, critical thinking dapat kita artikan sebagai sebuah kegiatan berpikir yang berbeda dari regular atau everyday thinking. Karena proses berpikir kritis ini melibatkan kemampuan berpikir yang cukup kompleks, seperti kemampuan kamu untuk mengidentifikasi, menginvestigasi, menganalisa, dan mengevaluasi sebuah masalah atau situasi yang sedang dihadapi. Nah, dari cerita Budi dan Dani di video sebelumnya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa berpikir kritis itu berkaitan dengan bagaimana kamu mampu mengidentifikasi sebuah masalah atau situasi yang menjadi permasalahan. Dalam proses mengidentifikasi masalah, kamu membutuhkan kemampuan untuk dapat menggambarkan apa yang sedang kamu hadapi. Kemudian setelah mengidentifikasi sebuah masalah atau situasi, kamu dapat melakukan investigasi atau mengajukan beberapa pertanyaan untuk membantu kamu memahami apa yang kamu hadapi. Bentuk pertanyaannya dapat berupa apa yang terjadi, bagaimana masalah atau situasi tersebut bisa terjadi, kemudian kenapa hal ini bisa terjadi, kira-kira apa ya yang menyebabkan ini terjadi, jika A menyebabkan B, bisakah B menyebabkan A terjadi? Kita harus terus menanyakan apapun yang bisa kita tanyakan. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini dapat membantu kita menganalisa sebuah masalah atau situasi yang memerlukan proses berpikir kritis. Nah, setelah kita mendapatkan jawaban dari semua kemungkinan pertanyaan yang kita pikirkan, kita perlu menganalisa jawaban yang kita miliki. Lalu, ketika kita sudah mampu memahami penyebab dari masalah yang kita hadapi, juga dengan kemungkinan apa saja yang akan terjadi dalam analisa kita, baru kita bisa mengevaluasi semua yang sudah kita pikirkan. Lalu, setelah kita tahu apa itu berpikir kritis dan apa saja bagian dari proses berpikir kritis secara singkat tadi, sekarang kita perlu tahu apa sih pentingnya dan untungnya kita berpikir kritis. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai keuntungan dari memiliki kemampuan berpikir kritis. Keuntungan pertama dari memiliki kemampuan berpikir kritis ini adalah kemampuan ini akan berguna baik bagi kehidupan kita sehari-hari maupun kehidupan profesional kita. Maksudnya bagaimana? Jadi, dengan memiliki kemampuan berpikir kritis seperti mampu mengidentifikasi sebuah situasi atau mampu menganalisis sebuah masalah, hal ini akan membantu kita memperbaiki tingkat ketelitian dan kemampuan kita mengobservasi sebuah masalah atau situasi, serta menganalisis masalah yang kita hadapi. Dengan memiliki kemampuan-kemampuan tersebut, kita juga akan lebih mampu untuk memisahkan mana hal-hal yang relevan dan perlu kita perhatikan, dan mana yang dirasa tidak relevan. Sebagai contoh, ketika kita sedang membaca berita di portal media online, atau ketika kita sedang melihat-lihat online shop di media sosial, akan ada banyak informasi yang tertulis di sana. Dan akan ada banyak juga pilihan online shop yang bisa kita pilih dengan beragam pilihan harga dan jenis barang yang kita cari. Ketika dihadapkan pada situasi ini, tentu kita memerlukan kemampuan untuk dapat mengevaluasi informasi yang kita butuhkan. Nah, kemampuan berpikir kritis ini dapat berguna ketika kita memilah-milih informasi yang sedang kita baca. Kita jadi mampu menganalisis apa yang kita baca dan temukan dengan lebih baik. Kita juga akan lebih mampu mengevaluasi konten yang sudah kita baca, yang mana ini membuat kita menjadi lebih teliti lagi ketika menyaring informasi yang kita dapatkan. Jadi, dengan terus melatih critical thinking yang kita miliki, kita akan mampu memperbaiki tingkat ketelitian kita dalam berpikir. Setelah tadi kita tahu bahwa critical thinking ini berguna untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menyaring informasi dan membantu kita memutuskan sesuatu,
critical thinking juga berguna untuk mengasah ancillary skills yang sudah kita miliki. Tapi, apa sih yang dimaksud dengan ancillary skills? Lalu, apa hubungannya dengan critical thinking? Jadi, ancillary skills ini adalah kemampuan-kemampuan yang dapat kita gunakan untuk menunjang kemampuan critical thinking kita. Contohnya apa saja? Ada banyak. Pertama, kemampuan mengobservasi atau observation skill. Kedua, kemampuan berargumentasi atau reasoning skill. Ketiga, kemampuan untuk membuat keputusan atau decision making skill. Keempat, kemampuan menganalisis atau analysis skill. Kelima, kemampuan mempertimbangkan atau judgment skill. Dan keenam, kemampuan persuasi atau persuasion skill. Nah, semua kemampuan ini akan membantu kita untuk mengevaluasi dan memproses semua kemungkinan dan pilihan yang ada sebelum kita memutuskan sesuatu. Sebagai contoh, ketika kita berada di tempat kerja, kita mungkin sering diminta untuk mengerjakan sebuah proyek atau membantu memutuskan bisnis plan seperti apa yang harus dieksekusi, atau kita diminta untuk memutuskan konsultan mana yang akan digunakan oleh perusahaan kita. Atau fresh graduate seperti apa yang harus kita terima untuk bekerja di perusahaan kita. Maka kita harus memiliki critical thinking skill yang baik dalam decision making proses kita. Sebelum kita mengambil keputusan yang paling efektif dan menguntungkan bagi perusahaan, dengan memiliki ancillary skills yang dapat menunjang critical thinking kita, maka kita akan terbantu dalam decision making proses itu sendiri. Selain berguna untuk mengembangkan soft skills dalam kehidupan sehari-hari dan profesional, critical thinking juga berguna untuk mengukur dan menilai diri sendiri secara realistis, serta menjadi sebuah refleksi untuk diri sendiri. Menurut Stella Cottrell dalam bukunya yang berjudul Critical Thinking Skill, Effective Analysis, Argument, and Reflection, dijelaskan bahwa sebenarnya kita ini sudah memiliki kemampuan berpikir kritis. Namun ketika kita dihadapkan pada pekerjaan yang kompleks dan membutuhkan advanced critical thinking, maka kita juga dituntut untuk mampu menjadi seorang critical thinker yang lebih baik lagi. Masalahnya adalah, menurut Cottrell, kita sebagai makhluk sosial juga sering menganggap terlalu tinggi kemampuan critical thinking kita ketika dihadapkan pada kegiatan yang membutuhkan critical thinking. Contoh sederhananya seperti ketika kita melakukan kegiatan membaca, menonton berita di televisi, atau mengerjakan sebuah proyek dan tugas yang membutuhkan critical thinking. Ketika kita melakukan kegiatan tersebut, kita sering menganggap bahwa pengetahuan yang kita miliki tentang apa yang kita kerjakan itu sudah cukup, bahwa kita memiliki pendapat yang paling logis dan reasonable, padahal bisa saja orang lain tidak selalu sependapat dengan apa yang kita pikirkan, karena mereka memiliki pengetahuan yang bisa saja tidak kita miliki. Nah, ketika kita mengerjakan sebuah proyek dan orang lain memberikan feedback atau masukan kepada kita, ini merupakan bentuk dari bagaimana kita bisa melakukan refleksi atas apa yang kita kerjakan. Tidak hanya itu, kita juga mampu menjadikan feedback yang kita dapat sebagai bentuk evaluasi untuk mengukur kemampuan kita dalam berpikir kritis. Hal ini berguna agar kita memiliki self-awareness dan reasoning skill yang baik. Karena ketika kita tidak memiliki self-awareness yang dibutuhkan, maka akan sulit bagi diri kita untuk mengukur dan menilai kemampuan diri kita secara realistis. Maka dari itu, dengan melatih critical thinking skill yang telah kita miliki, kita akan lebih menyadari bahwa kita tidak selamanya mengetahui semua hal, bahwa dibutuhkan lebih dari satu sudut pandang untuk memecahkan sebuah masalah. Maka merefleksikan apa yang kita pikirkan dan lakukan merupakan sebuah hal yang mampu membantu kita untuk berkembang menjadi critical thinker yang lebih baik lagi. Nah, dari pembahasan tadi, kita sudah mengetahui bahwa critical thinking memiliki peran yang penting dalam decision making proses kita. Mulai dari bagaimana kita memutuskan hal-hal sederhana di dalam keseharian kita, hingga bagaimana critical thinking dapat membantu kita menghasilkan keputusan penting dalam kehidupan profesional kita.